tahu menyangka bahwa jaringan saraf tiruan itu adalah sebuah sistem jaringan komputer di apa ini tentang jaringan komputer. Sebenarnya bukan ya, mungkin sudah banyak yang tahu juga bahwa jaringan saraf tiruan itu adalah sebuah metode atau model di algoritma di machine learning. Ini keluarganya machine learning, salah satunya adalah artificial neural network. Nah, karena itu kemampuan jaringan saraf adalah melakukan learning. Jadi dari beberapa yang sudah pernah saya sampaikan, selain learning yaitu reasoning kan, ada reasoning, ada searching. Nah, kemampuan dari ANN adalah learning, pembelajaran. Ya, belajar dari data yang sudah ada. Tapi berbeda dengan learning yang seperti klasifikasi. Nanti ada perbedaan sedikit. Learning-nya berdasarkan komparasi kalau ANN ini nanti. Karena kemampuan dari jaringan saraf itu adalah learning, maka pengaplikasiannya itu sering sekali digunakan untuk pengenalan pola, ya, pola tulisan, pola teks, pola gambar, pola gerak, video gitu, segala macam pola sangat bagus kalau menggunakan ANN untuk dikenali ya. Nah, ini overview sedikit tentang sebenarnya jaringan saraf tiruan atau JST itu terinspirasi dari cara kerja otak manusia. Ya. Ini kalau ilustrasi otak manusia itu seperti ini. Jadi kalau yang pernah belajar biologi mungkin lebih paham ya, biologi molekuler misalnya. Di otak manusia itu terdiri atas 10⁻³ sel saraf atau neuron. Kemudian antar neuron itu ada penghubung, namanya sinapsis. Nah, nanti ada akson juga. Setiap sel bekerja seperti prosesor. Jadi sebenarnya neuron itu di dalamnya ada badan selnya, yaitu soma. Soma itu sebagai prosesornya nanti. Itu otak manusia seperti itu ya. Ini gambaran ilustrasinya akan seperti ini. Jadi ini soma, ini neuron itu segini ya, neuron. Antar soma dihubungkan oleh akson. Kalau antar neuron dihubungkan oleh sinapsis. Nah, ada dendrit, kemudian dan sebagainya. Jadi ini saya tidak bahas terlalu dalam ya, karena ini di biologi. Jadi strukturnya kalau pada otak manusia itu neuron merupakan unit pemroses terkecilnya ya. Satu neuron itu isinya tadi macam-macam itu. Ini tadi yang saya sebutkan bahwa otak manusia itu ada 10⁻³ neuron yang terhubung oleh 10⁻15 dendrit. Sehingga dendrit itu fungsinya sebagai penyampai sinyal, penerus informasi gitu ya. Dari satu neuron ke neuron yang lain. Itu ada dendrit di situ. Semacam jalannya. Ya. Oke. Nah, ini saya yang lebih utama di sini. Dalam sebuah neuron itu ada 3 komponen yang penting. Dendrit, badan sel atau soma, dan akson. Tapi di gambar tadi sudah ada ya. Jadi dendrit itu adalah yang menerima informasi. Jadi merupakan input bagi badan sel, input. Jadi nanti di jaringan saraf tiruannya, dendrit itu adalah sebagai inputnya di sana, padanannya sebagai input. Sedangkan badan sel atau soma itu adalah tempat pengolahan informasinya. Prosesornya itu ada di soma dalam sebuah neuron. Ada dendrit sebagai penerima input, soma sebagai pengolah informasi, dan akson adalah pengirim sinyal ke sel saraf yang lain. Ini mungkin saya ambil bagian-bagian pentingnya aja. Nah, ini langsung ke JST-nya, jaringan saraf tiruannya. Ya. Kalau kita melihat
mungkin banyak artikel, paper atau buku tentang jaringan saraf tiruan. Nah, itu di situ pasti akan banyak matematikanya. Ya, kalau di slide ini saya kurangi karena nggak kalau terlalu banyak kalau saya matematikanya, dan ini masih pengetahuan umum saja dulu ya. Kalau untuk mendalamnya itu sangat banyak yang harus dipelajari dan diperdalam tentang jaringan saraf tiruan. Makanya JST ini adalah sebagai sistem pemrosesan informasi yang punya karakteristik menyerupai jaringan saraf manusia. Nah, ini saya lupa ini definisi siapa, tapi saya sebenarnya kurang pas kalau dikatakan mempunyai karakteristik menyerupai JST, jaringan saraf manusia. Lebih lebih pasnya kalau menurut saya JST itu adalah sistem pemrosesan informasi yang cara kerjanya terinspirasi dari jaringan saraf manusia atau dari otak manusia. Kalau dikatakan menyerupai sangat jauh, ya, tidak mungkin kita bisa menyerupai ciptaan dari Tuhan ya, sangat jauh. Tapi kalau terinspirasi dari cara kerja otak manusia, nah itu mungkin lebih tepatnya seperti itu. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, makanya JST itu adalah generalisasi model matematis. Karena fungsinya itu nanti fungsi aktivasinya berupa matematis. Ya. Kemudian algoritmanya juga seperti regresi, baik regresi linear ataupun non regresi. Nanti ada perkalian antara input dan outputnya. Nah, ini merupakan generalisasi model matematis yang berdasarkan atas beberapa asumsi. Di antaranya pemrosesan informasi terjadi pada elemen yang disebut dengan neuron. Ya, neuron itu tadi unsur-unsurnya ada 3 ini ya, dendrit, badan sel atau soma, dan akson, itu neuron isinya itu. Kemudian sinyalnya mengalir di antara sel saraf dengan sambungan penghubung. Kalau penghubung antar ini kalau antar sel saraf itu akson, tapi kalau antar badan sel itu dengan menggunakan sinapsis. Tiap sambungan punya bobot yang bersesuaian. Nah, bobot ini nanti untuk menggandakan atau mengalihkan sinyal yang dikirim melalui bobot itu, ya. Dendritnya itu nanti sebagai bobot, dan bobot ini bisa menguatkan atau melemahkan kekuatan dari algoritma JST itu. Ya. Nah, ini analogi JST dengan jaringan jaringan otak manusia. Kalau di otak itu namanya badan sel atau soma, maka di JST namanya node atau titik. Di otak namanya dendrit, di ST dianggap sebagai inputnya. Di otak dinamakan akson, di JST sebagai outputnya. Akson itu dianggap sebagai output. Dan sinapsis akan dianggap di JST sebagai bobotnya. Nah, ini analoginya antara terminologi yang ada di otak manusia JSB dengan jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan, kronologis perkembangannya. Pertama kali muncul sebuah model yang dianggap sebagai awal dari jaringan saraf tiruan atau ANN ya, Artificial Neural Network, adalah tahun 43, tahun 1943. Yang mengusulkan waktu itu adalah McCulloch dan Pitts. McCulloch dan Pitts membuat sebuah kombinasi neuron sederhana yang menghasilkan sebuah sistem neural dengan kemampuan komputasi yang meningkat. Nah, apa yang dibuat oleh McCulloch dan Pitts? Ternyata McCulloch dan Pitts itu membuat sebuah model JST awal yang paling sederhana yang bisa mengenali pola logika Boolean ya.
AND, OR, XOR, XN dan sebagainya, NOR, ya kan? Itu operator boolean yang seperti itu bisa dikenali oleh model jaringan yang dibuat oleh McCulloch dan Pitts. Mengenali polanya loh, bukan melakukan komputasinya atau menghitung, bukan. Kalau komputasinya jelas true and true, ketemu true gitu. True and false, false. False and false, false. Kalau false and or true, ketemu true. Nah, itu komputasi, tapi yang dilakukan McCulloch dan Pitts bukan melakukan komputasinya. Tapi yang dilakukan adalah mengenali polanya. Nah, itu yang luar biasa pada saat itu, tahun 43 itu, yang dibuat oleh McCulloch dan Pitts luar biasa dan menjadi cikal bakal jaringan saraf tiruan yang berkembang terus sampai sekarang. Kalau sekarang mengenali pola sudah sangat kompleks, pola gambar yang sangat kompleks, pola video, gerak dan sebagainya. Bahkan pola bau pun bisa dikenali sekarang. Karena itu ya kalau dilihat dari sekarang nggak ada apa-apanya yang ditemukan oleh McCulloch dan Pitts. Tapi kalau sebagai titik awal, apalagi pada saat itu tahun 43 itu sebuah penemuan yang sangat luar biasa. Ya. Jadi, jika diberikan input tentang logika Boole, maka outputnya dapat dikenali atau tidak dikenali gitu. Dan ternyata seluruh logika Boole dapat dikenali itu. Jadi hanya sekali jalan saja, kasih input, diproses, dikenali atau tidak outputnya. Nah, berarti belum ada perbaikan atau learning di situ. Nah, kemudian tahun 49, Hebb memperbaikinya. Hebb membuat learning rule untuk pertama kali tahun 49. Nah, ini dari McCulloch dan Pitts yang hanya sekali jalan, kemudian ada hasilnya. Hebb memperbaiki kalau misalnya hasilnya sangat jauh dari yang diharapkan, maka bisa dilakukan learning dengan melakukan komparasi dengan target gitu ya. Nah, learning ini nanti akan semakin memperbaiki. Kalau belum ke loop yang kedua atau iterasi yang kedua belum bisa mengenali dengan baik, diperbaiki lagi terus sampai mendekati ambang batas toleransi dikenali atau tidak. Nah, itu yang dilakukan oleh Hebb. Jadi mulai membuat sebuah learning untuk algoritma yang dipropose oleh McCulloch dan Pitts. Tahun 58 Rosenberg membuat model yang dinamakan perseptron. Ya. Perseptron ini mengoptimalkan hasil iterasi dengan metode training. Jadi semakin berkembang lagi, kalau McCulloch dan Pitts itu sangat sederhana, oleh Hebb diperbaiki dengan adanya learning rule yang simple sebenarnya. Rosenberg semakin mengembangkan lagi, ada metode train, jadi ada train dan test. Ini yang semakin memperkuat sampai sekarang. Withrow dan Hopf memperbaiki perseptron yang tadi dibuat oleh Rosenberg. Itu membuat pelatihan jaringan, training networknya dengan aturan delta, menggunakan rata-rata terkecil. Ini yang akan dikomparasikan nanti rata-rata terkecil. Akan mengubah perseptron jika keluaran tidak sesuai dengan yang diinginkan. Dari kuadrat rata-rata terkecilnya itu. Kemudian setelah Withrow dan Hopf, model yang kemudian dikembangkan adalah yang dinamakan self-organizing map. Ini sempat booming juga dulu tahun 80-an. Ya, yang membuat adalah Kohonen. Makanya sering disebut sebagai model Kohonen. Algoritma Kohonen atau model Kohonen ya, tahun 72. Disempurnakan oleh Hopfield tahun 82. Ini juga sering dinamakan sebagai jaringan Hopfield. Tahun 86 Rumelhat ya, membuat metode yang dinamakan backpropagation. Ini juga booming juga setelah era SOM. Backpropagation adalah model yang dianggap lebih baik lagi. Nah,
perkembangan ini terus, bahkan sekarang ini sekitar 2010 itu mulai sampai sekarang lagi era yang dinamakan deep learning, di mana-mana orang membicarakan dan coba melakukan riset dan pengaplikasiannya dengan metode yang dinamakan deep learning. Deep learning itu memang cikal bakalnya dari jaringan saraf ini. Ya. Akurasinya bahkan sangat tinggi kalau menggunakan deep learning. Salah satu algoritma deep learning yang berkembang adalah Convolution Neural Network atau CNN. Ada juga yang namanya LSTM, Long Short Term Memory, itu juga ada. Nah, itu yang berkembang terus dengan memunculkan algoritma-algoritma yang baru yang berdasar pada deep learning. Deep learning sekali lagi fundamentalnya atau dasarnya itu juga dari jaringan saraf biru. Oke, jaringan saraf tiruan atau ANN itu ditentukan oleh 3 hal, yaitu pola hubungan antar neuron. Ini yang nanti direpresentasikan dalam sebuah arsitektur jaringannya. Ya. Ada multi layer, single layer, itu nanti ya, recurrent network dan sebagainya. Kemudian metode trainingnya atau learningnya atau algoritmanya ya, itu yang bisa menentukan kekuatan ANN di sini. Dan fungsi aktivasi. Makanya nanti harus jeli dalam memilih fungsi aktivasi. Untuk kasus X cocoknya fungsi aktivasi yang mana. Kasus Y fungsi aktivasinya yang mana yang cocok. Tuh. Nah, saya langsung ke arsitektur JST saja ya. Ini. Ya, jadi ada 3 jenis arsitektur jaringan saraf tiruan secara garis besar, yaitu single layer network, ya arsitektur lapis tunggal atau single layer, multi layer atau lapis banyak, dan recurrent network, jaringan recurrent. Secara garis besar ini. Nah, single layer network atau jaringan lapis tunggal itu adalah sebuah model ANN, jaringan saraf tiruan, yang arsitekturnya di situ hanya lapis tunggal. Lapis tunggal itu berarti hanya terdiri atas lapisan input dan satu lapisan output. Ya. Satu lapisan input dan satu lapisan output. Jadi dari lapisan input, neuron-neuron di lapisan input, dia langsung mengirimkan sinyal informasi setelah dikalikan dengan buffer menuju pada neuron-neuron yang ada di lapisan output. Nah, ini gambaran jaringan arsitektur jaringan single layer itu seperti ini. Yang sebelah kiri itu adalah lapisan input atau input layer. Yang sebelah kanan lapisan output. Lapisan input X1, X yang ke I, dan X yang ke N. Output juga output Y yang ke 1, Y yang ke J, yang ke N. Nah, ini W adalah bobotnya. Sedikit sebentar. Oke. Jadi ini ya terdiri atas lapisan input, satu lapisan input dan satu lapisan output. Ini satu lapisan saja. Di lapisan input itu ada beberapa neuron di sini, nodenya ini sebagai neuron. Ya.
sebagai neuron, semua sebagai neuron. Ini lapisan output juga ada beberapa neuron. Nggak harus sama. Ya. Mungkin di inputnya ada 10 neuron, di output ada 1 neuron saja. Jadi di input ada 3 neuron seperti ini, di outputnya lapisan output ada 20 neuron, itu juga bisa. Tergantung desain model arsitekturnya nanti. Nah, ini W itu sekali lagi tadi adalah bobot. Ya. Jadi dari X1 sinyalnya dilewatkan ke Y1 dengan bobot W11. Nanti akan dikalikan antara X1 dengan W11. XI ke YJ dengan bobot WIJ. Sebentar, ada gangguan lagi. Ya, ulangi lagi. Jadi itu seperti itu. Ini yang lapisan tunggal. Gangguan lagi. Sorry. Oke, kemudian lapisan multilayer. Lapisan multilayer itu lapisannya ada hidden layer di situ atau lapisan tersembunyi. Ya. Sebentar. Oke, saya ulangi lagi, sorry. Wah, gangguan saya sendiri ini. Ini lapis multilayer ya, lapis banyak. Arsitekturnya seperti ini. Jadi ada hidden layer di tengah-tengahnya di antara lapisan input dan lapisan output. Ya, ada hidden layer antara lapisan input dan lapisan output. Hidden layer ini bisa satu lapisan, bisa dua lapisan, tergantung kebutuhan dan desainnya. Bisa lebih dari 3, bisa banyak. Deep learning itu hidden layer-nya sangat banyak. Ya. Nah, seperti tadi, ini akan dilewatkan dengan bobot yang ada di antara
X1 dan Z1 misalnya ya. X1 mau dilewatkan ke Z1 sebagai hidden layer, maka itu perlu bobot V11 untuk mengalihkannya. Nanti akan diteruskan lagi ke lapisan output V1. Dan sekali lagi, ini neuronnya pada setiap lapisan juga tergantung rancangannya. Jadi nggak harus sama seperti ini. Bisa saja lapisan inputnya ada 10 neuron, hidden layernya 3 neuron, outputnya 2 neuron, misalnya seperti itu. Nah, kemudian bisa saja yang lapisan inputnya sedikit, hidden layernya neuronnya banyak, outputnya banyak, bisa saja. Jadi sekali lagi tergantung desainnya. Nah, kemudian arsitektur yang ketiga adalah recurrent. Ya, ini punya feedback loop di recurrent network itu, yang biasanya diproses jika pada saat iterasi pertama atau iterasi keberapa itu sangat jauh dari target nilainya. Nah, ini seperti ini jaringan recurrent. Ini recurrent multi-layer ya. Recurrent itu bisa single layer, bisa multi-layer juga. Ini yang pertama, ini adalah sebuah inputnya, lapisan input ini sini, ya. Kemudian ini adalah lapisan output. Sorry, ini hidden layernya ya, karena ini multi layer. Outputnya ini satu. Outputnya satu. Nah, setiap input itu dimasukkan atau diproses ke hidden layer. Kemudian dia kalau sudah dipenuhi targetnya sesuai dengan targetnya, maka dia menjadi output. Tapi jika masih belum, maka ini akan kembali ke belakang ke lapisan recurrent. Ini lapisan recurrent-nya. Belakang. Bobotnya akan diperbaiki, terus lagi ke sini sampai memenuhi targetnya atau mendekati target dengan toleransi tertentu. Ya, ini recurrent seperti ini. Jadi learning-nya bagaimana? Learning di jaringan saraf tiruan itu berbeda dengan learning pada klasifikasi biasa. Ya. Kalau di jaringan saraf tiruan itu parameter-parameter atau variabel bebasnya itu diadaptasikan melalui proses learning yang berkelanjutan oleh lingkungan jaringan tersebut. Nah, ini globalnya seperti ini. Ya, secara global seperti ini. Jadi ada inputnya dimasukkan, diproses dalam sebuah algoritma neural network, mungkin perceptron, mungkin backpropagation, mungkin salah satu dari deep learning, convolution neural network atau LSTM dan sebagainya. Diproses di sini akan keluar output. Nah, output itu tidak serta-merta langsung sebagai output final, tapi kita akan di-compare atau dibandingkan dengan target. Jadi ada nilai targetnya di sini. Ya, misalnya targetnya 100, terus output yang dihasilkan dari proses algoritma neural network ini adalah 40, maka itu ada errornya. Dikembalikan ke proses tadi, diperbaiki terus, sampai mendekati target nilainya. Ya. Oke. Nah, Nah, ini detail ininya adalah seperti ini. Jadi P itu sebagai inputnya. Input ini dimasukkan ke dalam algoritma tertentu tadi dengan cara mengalihkan bobotnya. P itu ya sama saja X ya, X kali W tadi ya. XI kali WI itu P1 kali W1, P2 kali W2, PI kali WI. Semuanya ini nanti dijumlahkan dalam satu unit penjumlah yang akan membangkitkan menjadi fungsi aktivasi dengan N sama dengan sigma PI kali WI. Ada yang menyebutkan XI, nggak masalah, P atau X. I kali WI.
sigma ini semuanya dijumlahkan di sini. Sehingga menghasilkan sebuah fungsinya di sini, outputnya adalah fungsi dari N tersebut, N ini. Nah, output ini sekali lagi akan dibandingkan dengan target. Dengan target. Tadi kalau saya bilang targetnya memang ditentukan 100, outputnya 60, berarti ada error di sini. Target min A, 100 min 60 tadi. Errornya adalah 40. Kalau masih terlalu besar errornya seperti ini, nggak apa dengan target, maka ini akan dikembalikan ke belakang, ke proses learning tadi. Ya, di sini. Sehingga apa namanya bobotnya nih biasanya disesuaikan terus sampai mendekati target nilainya. Kalau bisa sesuai dengan target misalnya 100 bagus, tapi biasanya ada toleransi misalnya 2,5%. Maka begitu hasilnya 97,5 itu sudah dianggap selesai. Gitu. Ya. Nah, iterasi sekali iterasi gitu ya, begitu apa menyelesaikan ini di compare terus lagi terus. Nah, iterasi semacam ini di dalam jaringan saraf tiruan itu disebut sebagai epoch. Ya, epoch itu iterasi di jaringan saraf tiruan. Melakukan iterasi dari input sampai apa di compare tadi. Oke, kemudian proses learning-nya di sini di CST ini bisa berdasarkan algoritma learning-nya. Proses learning juga bisa didasarkan ada paradigma atau model learning-nya. Kalau berdasarkan algoritma learning-nya ada beberapa algoritma learning seperti ini yang sering digunakan ya. Error correction learning, ada Boltzmann learning, ada Thorndike's law of effect learning, Hebbian learning yang tadi dari Hebb itu ya, competitive learning. Kalau dari paradigmanya sama seperti machine learning pada umumnya, ya, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning. Nah, sekarang kita bicara tentang fungsi aktivasinya, fungsi aktivasi dari jaringan saraf tiruan. Fungsi aktivasi ini adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk menentukan outputnya, output dari neuron. Ya. Tadi pakai P ya, kalau yang sebelumnya itu nggak masalah. Ini pakai X. Yang umum sih netnya pakai XI. Ya. Sigma XI kali WI netnya. Hingga F-netnya itu adalah fungsi dari sigma XI kali WI. Nah, fungsi aktivasi ini ada beberapa. Ada fungsi threshold, sigmoid, dan identitas. Threshold itu pun ada biner dan ada bipolar. Kalau biner itu seperti ini, 1-0 ya biasa ya. Kalau X-nya 1 jika X-nya lebih besar sama dengan A. Kalau X-nya lebih kecil A, 0. Ada yang menggunakan biner, ada yang menggunakan bipolar. Kalau biner 1, 0, bipolar 1, min 1. Ya. Fungsi sigmoid itu seperti ini. Sorry, untuk bipolar itu kadang-kadang ada yang membaginya 1, 0, min 1. Tapi secara umum 1 dengan min 1. Dan bipolar itu dianggap bukan memang setelah beberapa kali riset eksperimen itu yang paling bagus adalah threshold bipolar, bukan yang biner. Nah, ini fungsi sigmoid. Ini ada juga fungsi identitas yang paling simpel, paling sederhana. Ini bentuk fungsi aktivasi biner, hard limit dan threshold. Ya. Hard limit itu ya nggak ada thresholdnya, 0 batasannya ini kan 0. Jadi nilai fx-nya atau y-nya itu 0 jika x-nya lebih kecil sama dengan 0 di sini. Kalau lebih besar dari 0 itu y-nya 1. Jadi hanya 1 atau 0. Tanpa batasan, tapi batasannya hanya y-nya 0.
X-nya, sorry, X-nya 0. Kalau menggunakan threshold, binary threshold, itu ada pembatasnya, yaitu theta ini. Tetanya bisa bilangan 1, 2, atau bilangan real ya, 1,5 dan sebagainya. Pembatasnya ini. Nah, ini tadi biner. Kalau bipolar, nah ini bipolar. Nah, ini yang lebih tepat bipolar yang sebelah bawah ini. 1 min 1 ya, bukan 1 0. 1 dengan min 1. Batasnya ini sama ya. Syaratnya sama seperti tadi. Ini yang menggunakan 1, 0, min 1 seperti itu. Tanpa threshold. 0 ini bawah pakai threshold. Juga fungsi identitas yang linier seperti ini. Ini biasanya untuk kasus atau permasalahan yang simpel, yang sederhana. Sigmoid. Nah, ini beberapa penggunaan yang secara umum akan lebih tepat kalau seperti ini ya. Kalau sebuah kasus untuk sistem pengambilan keputusan, biasanya yang digunakan adalah hard limit. Hard limit itu yang tadi ini. Nah, ini yang tanpa threshold. Nah, pengenalan pola, karena ini cukup kompleks, biasanya menggunakan fungsi aktivasinya sigmoid. Prediksi bisa linear, kadang-kadang juga pakai sigmoid prediksi, tapi biasanya sih seringnya linear. Oke. Nah, di dalam fungsi aktivasi itu bisa ada bias dan threshold. Bias adalah sebuah konstanta ya yang dimasukkan ke fungsi itu untuk campur tangan di situ supaya bisa mengubah nilai threshold pada waktu membalik ya, pada waktu komparasi tadi. Nilainya selalu satu bias. Bias itu selalu satu. Nah, tadi yang saya sebutkan, bias akan mengubah nilai threshold menjadi 0. Yang tadinya nilainya A, diubah menjadi 0. Baik itu langsung atau secara bertahap sesuai dengan epohnya. Nah, ini seperti ini, makanya netnya bukan sekedar sigma XI kali WI saja, tetapi ditambah dengan B sebagai bias. Nah, nanti akan diubah kalau ininya menjadi 0 ya. Thresholdnya menjadi 0. Tidak nilai threshold tertentu. Ini berarti bipolar 1 dengan min 1. Baik, nah sekarang kita coba lihat neuron McCulloch-Pitts yang tahun 43 menjadi cikal bakal algoritma jaringan saraf tiruan yang sekarang berkembang pesat. Ya. Jadi neuron McCulloch-Pitts tadi sudah saya sampaikan, ini adalah untuk mengenali pola logika Boole, AND, OR, XOR, AND, NAND, dan NOR ya. Itu bisa dikenali dengan neuron McCulloch-Pitts. Sekali lagi, mengenali polanya, bukan komputasinya ya. Mengenali polanya itu beda dengan komputasinya. Nah, ini contohnya ini. Untuk logika N. N itu berarti ada 2 input. Minimal ya, bisa saja 3 input, 4 input, bisa dicek nanti dengan neuron McCulloch-Pitts. X1, X2, kemudian outputnya Y. Ya, kalau 1 N1 hasilnya 1 N0 hasilnya 0, 0 N1 hasilnya 0 dan seterusnya. Ini seperti ini ya. Kalau ada 3 input X1, X2, X3 untuk mendapatkan 1 logika N, 3-tiganya harus 1, kan? Atau harus terus semua. Nah, tapi yang dicari McCulloch-Pitts bukan mencari kalau 1N1 itu apakah 1N0 apakah 0, 0N1 apakah 0, ya seperti itu. Bukan mencari hasilnya. Sekali lagi yang dilakukan adalah mendapatkan polanya apakah bisa mengenali bahwa ini kalau seperti ini N, ini kalau seperti yang lainnya OR gitu ya dan sebagainya. Nah, ini McCulloch-Pitts yang ini, yang N ya, yang tadi yang N. Ini arsitekturnya yang sebelah kanan, ya. Di rancangannya ada input. Berarti ini single layer ya. Lapisan inputnya ada 2 neuron, lapisan outputnya 1 neuron.
Inputnya X1, X2, terus outputnya Y. Di kanan ini threshold. Thresholdnya ditentukan 2. Sekali lagi threshold nanti ya harus jeli menentukan thresholdnya supaya jaringan ini bisa mengenali pola yang diinginkan. Ya. 1 ini adalah bobotnya. Jadi sesuai dengan rumus tadi, XI kali WI, maka ini netnya bisa dihitung. Satunya 1, X2-nya 2, bobot dari X1, bobot X2, 1. Maka yang baris pertama, 1 kali 1 ini adalah X1 kali bobotnya ini, bobot 1. Plus 1 kali 1, X2 kali bobotnya ini. Ketemunya 2. Demikian juga yang kedua, ini X1, ini 1 kali 1. X2-nya 0 dikali 1. 0 kali 1 ketemu 1, dan seterusnya ke bawah. Hasilnya ini, 2110. Ya. 2110. Nah, ini bukan ini, tapi dilihat di sini. Aktivasinya ini seperti apa. Pakai threshold-nya 2. Akan dikonvert ke 1 jika netnya lebih besar sama dengan 2. Akan dikonvert ke 0 jika netnya lebih kecil dari 2. Nah, makanya di sini kita lihat. 2 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 0 jadi 0. 2 karena ini netnya lebih besar sama dengan 2, maka jadi 1. Ini sesuai ini. Kalau di bawah 2, semuanya 0. Nah, itu. Saya ulangi tadi ya. Banyak gangguan sekali ini. Oke, jadi ini tadi seperti itu, jadi hasilnya 1000. Jadi kalau 111, X11, X2, 0, ininya adalah 0, 01, 0, dan seterusnya. Ini artinya apa? Artinya Mikolov-Bit, neuron Mikolov-Bit dengan arsitektur yang sebelah kanan bisa mengenali pola N. Ya. Bisa mengenali pola logika full N. Nah, ini kalau OR seperti ini. Logika Boolean OR ya. Ini kalau 111 gitu, 10 OR kan seperti ini. Asal ketemu ada satunya, maka outputnya 1. Nah, setelah diproses di neuron Mikolov-Bit, ini dengan arsitektur yang sebelah kanan jaringannya, ya, lapis tunggal tetap sama, karena masih simpel ya. Threshold-nya adalah 1 ini. Jadi sekali harus jeli nanti kalau memilih threshold-nya 1. Nah, kalau netnya 1, netnya lebih besar sama dengan 1 akan dikonvert ke 1. Netnya lebih kecil 1 dikonvert ke 0. Ini seperti ini. Ya, sama seperti tadi, X1 kali bobotnya ini 1, ditambah X2 kali bobotnya ini 1 kali 2. Nah, ini 2 karena lebih besar sama dengan 1, jadi 1. 1 karena ini lebih besar sama dengan 1, jadi 1. Dan seterusnya, 0. Dan ini sesuai dengan pola OR. Ya, makanya dianggap sebagai atau apa nih namanya, neuron Mikolov-Bit bisa mengenali pola OR. Nanti pola N bisa, pola OR bisa. Tentunya XOR, NOR, dan lainnya sudah dicoba semua dan bisa mengenali semua. Dan itu adalah sekali lagi neuron yang pertama kali dibuat oleh Mikolov dan Bit bisa mengenali. Oke. Nah, setelah itu ada model HAP atau Hebbian Learning. Ini mungkin nggak saya bahas dulu. Ini biasanya saya kalau membahas ini di depan kelas itu saya pakai coret-coretan di papan tulis ya, karena agak panjang. Jadi
Kalau di sini agak sulit saya menjelaskan. Jadi sementara sampai apa namanya makulah pitch dulu. Ya. Neuron model HEP ini agak panjang dan cukup detail kalau harus dijelaskan. Epochnya kadang-kadang Hebbian learning itu bisa sampai 10 lebih untuk yang simpel saja. Ya. Karena tidak langsung mengenali biasanya. Nggak seperti apa namanya ini makulah pitch. Jadi makulah pitch itu seperti ini. Jadi datanya ada, ya misalnya datanya ini dimasukkan ke dalam neuronnya, nanti outputnya langsung satu kali proses dikenali atau tidak dikenali gitu aja. Tapi kalau Hebbian learning nggak langsung, jadi diproses. Kadang-kadang targetnya apa? Ini kalau targetnya ini ya, kalau di sini. Kalau N targetnya 1, 0, 0, 0. Nah, ternyata targetnya beda jauh. Nah, nanti dia akan melakukan epoch sampai mendekati atau bahkan sampai mengenali persis. Itu HEP seperti itu. Karena itu apa HEP memang sudah menerapkan learning. Kalau makulah pitch belum, dia hanya sekali input proses outputnya apa gitu ya. Jadi belum learning. Kalau HEP sudah ada. Baik, nah, jadi sementara untuk artificial neural network sampai dulu kalau kita gali sebenarnya masih sangat banyak dan masih dalam yang bisa dipelajari. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada saya stop. Oke, bentar. Selanjutnya, kalau nggak ada pertanyaan langsung saya panggil ya. Bentar. Wah, ini ya. Oke, saya absen panggil dulu. Bagus Setiadi. Hadir, Pak. Mana? Hadir, Oh, Pak. iya, iya. Mana ini? Lutfi Arzaki. Hadir, Pak.